Itu kedengkian, Pak. Tidak ada orang baik di depannya orang dengki. Bapak masih ingat kisahnya Nabi Yusuf? Jangankan orang lain, saudara pun bisa kita hancurkan kalau sudah ada dengki. Nabi Yusuf, siapa yang dorong masuk ke dalam sumur? Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur? Saudaranya sendiri. Kenapa dengki? Nabi yang paling dekat dengan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memerangi beliau? Abu Lahab. Abu Lahab itu saudaranya bapaknya Nabi, pamannya Nabi. Karena dengki, apa kata Abu Lahab? Kenapa Muhammad? Saya lebih hebat, saya pamannya. Kata Abu Jahal, kenapa Muhammad? Dia Bani Hashim, Bani saya, keturunan saya jauh lebih mulia. Dengki, tidak bisa terima nasib orang baik. Dengki ini kalau di kantor, Pak, yang orang bilang susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itu dengki, memutus persaudaraan. Nah, kalau dia memutus persaudaraan, apa bahayanya? Atadruna manil muflis, kata Nabi. Tahu enggak kamu orang yang bangkrut nanti di akhirat? Bapak kan tahu namanya bangkrut. Kalau dagang, kembali modal, itu tidak masalah, Pak. Bangkrut, yang namanya bangkrut, habis biar modal sekalipun. Atadruna, kata Nabi. Tahu enggak kamu yang bangkrut nanti di akhirat? Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak zakat ya Rasul, dia zakat. Yang tidak haji padahal mampu, dia haji. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Kata Nabi, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Sahabat bertanya, kenapa dia bisa bangkrut? Dia kan sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat. Kata Nabi, betul, hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya rusak. Ketika di akhirat kelak, dia setor puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang teman kantornya. Tunggu dulu, saya pernah difitnah. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya dimutasi non job. Yang tadinya kepala bagian, sekarang menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Saya minta keadilan ya Allah. Allah katakan ya sudah, ambil sholatnya. Habis sholatnya 30 tahun, Pak. Datang lagi temannya, saya pernah ini salat saya. Kata lagi temannya, tunggu dulu, saya juga pernah difitnah. Anakku katanya anak perselingkuhan. Gara-gara fitnahnya saya tinggalkan kantor, minta pensiun dini. Malu saya satu kantor gara-gara fitnahnya dia. Allah katakan kalau gitu ambil puasanya. Habis sholat, habis puasa, habis haji, masih ada yang datang. Saya pernah bertetangga, dia serobot tanah saya. Kata yang banyak amalnya tadi, gimana lagi caranya Tuhan, sudah habis amalku. Kata Allah, supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Amalnya habis, bayar dosanya ke orang lain, sementara orang lain masuk dosanya ke dirinya. Itulah yang disebut oleh Nabi bangkrut.